Banyak dari kita yang belum paham tentang hak dan kewajiban dalam hal terjadi perceraian. Banyak dari kita yang belum ngerti bagaimana sih caranya mengajukan gugatan perceraian. Apa sih alasan perceraian yang dapat diterima oleh pengadilan? Sebenarnya butuh nggak ya kita menggunakan jasa pengacara dalam urusan perceraian? Dalam video kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut tentang aspek perkawinan dan perceraian agar masyarakat tahu dan bisa melewati proses perceraian dengan efektif dan efisien. Simak video ini sampai habis ya. Dalam episode Katalis sebelumnya, kita udah ngebahas tentang aspek hukum perkawinan, yang videonya bisa kamu akses di sini. Kali ini kita mau ngebahas tentang perceraian, supaya kita dapatin konteks lebih dalam dan lebih paham aspek-aspek hukum apa yang penting untuk diketahui seputar perkawinan dan perceraian. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah alasan perceraian yang diterima oleh pengadilan. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengajukan perceraian tanpa alasan yang jelas. Semuanya harus diperiksa terlebih dahulu dan sesuai dengan hukum sebelum diputuskan. Alasan perceraian diatur di 3 tempat. Yang pertama di pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua di pasal 19 PP nomor 9 tahun 75 pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 116 kompilasi hukum Islam yang berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Alasannya ada banyak, mulai dari kekejaman fisik, salah satu orang ditinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa dikasih nafkah, salah satu pihak itu dipenjara 5 tahun atau lebih lama, dan sebagainya. Tapi alasan yang paling sering terjadi dalam sebuah perceraian adalah perselisihan yang tidak kunjung usai antara suami dan istri. Dan hal ini diamini oleh 3 peraturan yang saya udah sebutkan tadi gitu. Kalau terjadi perselisihan dan nggak beres-beres, memang itu merupakan salah satu alasan hukum yang valid bagi hakim dapat memutuskan status perkawinan. Tapi memang sebelum hakim bisa memberikan putusan untuk memutuskan sebuah perkawinan, hakim itu wajib untuk mendamaikan terlebih dahulu. Ada mediasinya terlebih dahulu. Nggak bisa begitu gugatan masuk langsung diputus, oke, kalian berdua bercerai. Nggak bisa seperti itu. Hakim itu wajib mengusahakan untuk terjadi perdamaian terlebih dahulu. Hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang gugatan perceraian. Pada pokoknya itu ada 3 hal yang hampir selalu ada di dalam sebuah gugatan perceraian, yaitu pertama, status dari perkawinan itu sendiri. Yang kedua, harta gono gini. Yang ketiga adalah hak asuh anak. Sebenarnya ketiga hal ini bisa diajukan sekaligus dalam sebuah gugatan dan bisa juga satu persatu dulu, tergantung dari situasi dan keinginan para pihak. Khusus untuk status perkawinan yang merupakan poin utama dari sebuah gugatan perceraian, ini harus diutamakan. Kalau untuk harta gono gini maupun hak asuh itu sebenarnya bisa dilakukan di waktu yang berbeda, dilakukan nanti. Tapi yang pertama adalah putusnya status perkawinan dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin 3 poin tersebut di dalam sebuah gugatan, kamu bisa bayangin seberapa lama kita berperang antara suami dan istri. Pertama, kita perang di pengadilan agama. Kedua, kita naik ke pengadilan tinggi. Ketiga, naik lagi ke Mahkamah Agung. Mau berapa tahun itu prosesnya sampai bisa benar-benar diputus. Oleh karena itu, pengacara juga sering menyarankan dari 3 hal itu, status perkawinan, harta gono gini, dan hak asuh anak, itu diajukan satu persatu. Memang tergantung dari situasi masing-masing. Tapi yang utama adalah status perkawinan. Banyak manfaatnya. Pertama, selama proses gugatan cerai itu masih diperiksa oleh pengadilan agama, itu artinya kita masih berada di dalam satu perkawinan loh dengan suami atau istri kita, ya kan? Nggak boleh tuh ada kita mencari atau memiliki pasangan lain, karena kita penting juga untuk menghindari tindak pidana yang namanya terjadi perzinahan padahal kita masih menikah sama pasangan kita gitu. Tapi udah karena keburu memiliki pasangan lain, akhirnya kita terjadilah perzinahan gitu, padahal kita ini masih menikah karena statusnya itu belum diputus oleh pengadilan. Atau misalnya kita mencari pasangan lain, kita udah pisah rumah, kita sewa apartemen, kita tinggal sama orang lain, padahal prosesnya masih berjalan di pengadilan. Nah,
kumpul kebo atau tinggal bersama suami atau istri orang lain itu adalah tindak pidana loh. Ya, jadi untuk menghindari dua tindak pidana itu perlu diutamakan dalam sebuah gugatan untuk mengutamakan pemutusan status pernikahan. Tentang gugatan cerai harta gono gini itu sangat mudah untuk diputuskan, sangat cepat untuk diselesaikan apabila kita memiliki sebelumnya perjanjian nikah yang udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Kalau kita udah ada perjanjian nikah itu udah sangat jelas, aset A, B, C dimiliki oleh suami, aset D, E, F dimiliki oleh istri. Sehingga khusus tentang harta gono gini, jika kita sudah memiliki perjanjian nikah atau kesepakatan bersama di luar sidang, akan sangat lebih mudah, akan sangat lebih cepat dalam memutuskan pembagian harta gono gini. Khusus tentang hak asuh anak, sebenarnya undang-undang perkawinan itu tidak mengatur secara rinci di umur berapa anak itu diurus oleh bekas suami atau bekas istri. Nggak ada peraturan itu di dalam undang-undang perkawinan. Adanya diatur di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang hanya berlaku apabila bekas suami atau bekas istri adalah beragama Islam. Tapi sebenarnya kita bisa menilik lebih jauh lagi nih. Kita perlu cari tahu dulu sebenarnya definisi anak itu apa sih? Definisi anak itu bisa kita dapatkan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Diatur bahwa anak itu adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan. Ya, tapi kembali lagi, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci umur berapa boleh sang anak memilih dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat ke pasal 105 Kompilasi Hukum Islam KHI, ditentukan bahwa bagi anak yang belum berumur 12 tahun, maka otomatis hak asuh itu jatuh kepada ibunya. Apabila anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun, maka dia bisa memilih mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Tapi dalam semua biaya pemeliharaan dan perawatan anak itu tetap menjadi tanggung jawab bapaknya. Nah, tapi ada juga nih pengecualian ya terhadap pasal 105 KHI ini. Dalam hal ibunya itu, seorang ibu bekas istri itu adalah menjadi murtad, memeluk agama lain, maka gugur pula hak asuh terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi dari Mahkamah Agung nomor 210 tahun 96, bahwa jika seorang bekas istri itu yang mendapatkan hak asuh, dia ternyata memeluk agama lain menjadi murtad, hilang pula hak asuh terhadap anaknya. Oleh karena itu, kita lihat lebih dalam lagi ke dalam pasal 106 huruf C KHI yang mengatur bahwa seorang istri itu, bekas istri itu bisa aja loh kehilangan hak asuh terhadap anaknya dalam hal terjadi sang istri ini tidak bisa menjamin kesehatan dan keamanan jasmani dan rohani anaknya tersebut. Kalau hal itu terjadi, maka kerabat lain dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk bisa mendapatkan hak asuh tersebut. Nah, kerabat lain itu siapa aja? Ada beberapa sih definisinya di dalam KHI. Yang pertama, para wanita dari garis ibunya. Yang kedua, ayahnya sendiri. Yang ketiga, para wanita di garis ayahnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah fungsi pengacara dalam sebuah perceraian. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk kita menggunakan jasa pengacara dalam proses perceraian. Tapi memang banyak manfaatnya kalau kita menggunakan jasanya mereka gitu ya. Misalnya begini, kalau misalnya setiap ketemu nih pasangan suami istri ini lagi ribut melulu ya dalam proses perceraian, akan jauh lebih cepat, lebih efisien kalau diwakili oleh pengacara gitu kan. Mereka akan datang, bertemu dan bicara, melakukan suatu kesepakatan gitu ya, misalnya tentang harta gono gini atau tentang hak asuh anak. Itu nggak pakai berantem kalau pengacaranya yang datang gitu. Tapi kalau suami dan istri yang memang lagi bersengketa, ya akhirnya kan nggak selesai-selesai nih prosesnya gitu kan. Jadi ada manfaatnya, banyak manfaatnya menggunakan jasa pengacara walaupun sebenarnya itu tidak wajib. Kesimpulannya, alasan perceraian itu harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah alasannya tersebut sesuai dengan ranah hukum? Nggak bisa langsung main diputuskan begitu saja.
Alasan hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, gugatan cerai itu pada pokoknya isinya ada 3, tentang status perkawinan itu sendiri, tentang harta gonogini, dan tentang hak asuh anak. Ketiganya bisa diajukan secara langsung dalam sebuah gugatan dan bisa juga diajukan satu persatu di waktu yang berbeda. Semua itu tergantung dari situasi dan keinginan para pihak. Yang ketiga, sebenarnya keberadaan pengacara itu tidak wajib dalam sebuah perceraian. Kalau cukup kondusif, itu bisa kita urus sendiri, tapi memang ada banyak manfaatnya dalam menggunakan jasa pengacara dalam perceraian. Disclaimer, dasar peraturan yang disebutkan dalam video ini berdasarkan peraturan yang berlaku di saat video ini dibuat. Dalam hal di masa depan terjadi perubahan peraturan, maka video ini juga akan tunduk terhadap peraturan baru tersebut. Jika kamu mendapatkan video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan komentar di bawah, serta sebarkan video ini ke teman dan keluarga kamu. Karena mereka yang menerima kiriman kamu juga akan merasakan manfaat yang kamu rasakan. Terima kasih sudah menonton, inilah Katalis.